Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini Tuhan kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati firman-Mu ini Tuhan, kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus, yang boleh terus diubahkan oleh Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita masuk di dalam situasi Advent ya. Advent adalah kehadiran di mana kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, bagaimana kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu dengan salah satunya adalah pertobatan. Nah, karena itu kita akan belajar tentang pertobatan pada hari ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, renungan yang kita pelajari pada hari ini terambil dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Mari saya membacakannya bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kita suatu sukacita, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Paulus menggambarkan kehidupan kekristenan di dalam kitab Roma ini dengan cukup gamblang secara teologis, di mana kita adalah orang-orang pilihan Allah, kita adalah anak-anak Allah, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan Paulus ingin agar kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan dunia atau hidupnya sama dengan orang-orang duniawi ini, di mana mereka hidup di dalam kejahatan dan tidak mementingkan kepentingan Tuhan. Atau Paulus ingin kita itu berubah atau bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat berarti sadar dirinya berdosa dan berbalik dari jalan atau hidup yang lama ke jalan atau hidup yang baru. Itu bertobat. Jadi hal pertama yang dimulai sebelum bertobat adalah sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa. Karena orang yang tidak pernah sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, dia tidak akan pernah bisa bertobat. Dan orang-orang seperti inilah yang paling sulit bertobat. Seorang pembuat kejahatan sebesar apapun, kalau dia sadar dia berdosa, dia pasti akan bertobat. Tetapi kalau tidak pernah sadar akan dosa, maka itu sangat-sangat sulit untuk bertobat. Karena itu pertobatan dimulai dari kesadaran bahwa saya adalah orang berdosa. Nah, di dalam pertobatan ini ada 3 unsur di dalam diri manusia yang perlu kita perhatikan. Dan berdasarkan bacaan kita pada saat ini dijelaskan di sana, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah itu bentuknya present, artinya di dalam bahasa Yunani itu kita diajarkan untuk berubah itu secara terus-menerus, continue, artinya setiap hari kita mengalami perubahan, mengalami pertobatan, mengalami perubahan pikiran. Dan setiap hari mengalami perubahan ini tentunya bukan sekedar saya berbeda dari kemarin, tetapi kita mengubah cara kita berpikir melalui kebenaran firman Tuhan. Pikiran itu sangat mempengaruhi tingkah laku kita. Kalau pikiran kita kotor, maka tingkah laku kita juga pasti akan kotor. Tetapi ketika pikiran kita isi dengan firman Tuhan, maka yang akan keluar dari hidup kita adalah kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti sebuah kopi yang ada di dalam gelas yang hitam, sangat hitam kopi. Tapi kalau kita tuangkan dengan air putih atau air bening terus menerus sampai berlimpah-limpah, maka air yang hitam di dalam gelas itu bisa berubah menjadi putih. Sejahat apapun pikiran kita, sekotor apapun pikiran kita, sehitam apapun pikiran kita, kita terus isi dengan firman Tuhan setiap hari, maka saya percaya itu akan mengubah pemikiran kita yang tadinya jahat, yang tadinya hitam, menjadi pemikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu memang yang dibutuhkan adalah firman Tuhan. Yang kedua adalah adanya perasaan di dalam pertobatan. Perasaan di dalam pertobatan merasa sedih ketika berbuat dosa,
merasa menyesal ketika berbuat dosa. Ketika seseorang berbuat dosa dan dia tidak merasa menyesal dan tidak merasa sedih dengan dosanya, maka pertobatan orang itu akan sulit dilakukan, akan sulit terjadi. Orang sedih dulu, dia merasa saya berdosa, Tuhan ampuni saya sudah berdosa, maka dia akan bertobat. Nah, persoalannya adalah apakah kita ketika kita melakukan dosa, kita sedih atau biasa-biasa saja. Kalau kita mencintai seseorang, tentu kita akan sedih ketika kita menyakiti hati dia. Kita pasti sedih. Tapi kalau kita biasa-biasa saja ketika kita menyakiti hati orang tersebut, kita tidak merasa sedih, artinya perasaan kita juga biasa ke dia. Nah, menjadi perenungan buat kita semua. Apakah ketika saya berbuat dosa, saya merasa sedih atau biasa saja? Kalau ketika saya berbuat dosa itu biasa saja bagi saya, berarti perasaan saya ke Tuhan, cinta saya ke Tuhan itu biasa saja. Jadi kita gak perlu ngomong saya cinta Tuhan dan saya cinta Yesus kalau berbuat dosa merupakan hal yang biasa dalam hidup kita. Itu yang kedua. Unsur pertobatan yang kedua yang ada di dalam diri kita adalah perasaan. Dan yang ketiga adalah kehendak. Coba kita perhatikan baik-baik bacaan kita pada saat ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Mana kehendak Allah. Untuk bisa sampai kepada kehendak Allah, kehendak kita ini dulu yang kita ubah. Gak bisa langsung kepada kehendak Allah. Karena itu mengikuti Yesus itu bukan sekedar saya mengikut Tuhan atau berbuat baik. Tidak, mengikuti Yesus adalah menyangkal diri, menyangkal keinginan-keinginan kita, ego kita, kepentingan-kepentingan pribadi kita, tetapi menempatkan keinginan kita atau kehendak kita pada kehendak Tuhan. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu tidak mudah, butuh perjuangan untuk memiliki keinginan atau kehendak yang sama dengan Tuhan. Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan, iya. Saya sangat percaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Ketika saya baca Alkitab, saya tahu kehendak Tuhan, saya mengerti kehendak Tuhan. Itu bisa di dalam perenungan firman Tuhan. Tetapi mengerti kehendak Tuhan yang dimaksud oleh ayat ini adalah ketika saya mampu kehendak saya bertransformasi dengan kehendak Tuhan. Artinya saya memiliki kehendak yang sama dengan kehendak Tuhan. Apakah kita sudah sampai di level itu atau tahap itu? Itu penting. Dan itu butuh yang namanya pengudusan pemikiran kita. Kita menyangkali keinginan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 3 aspek pertobatan ini yang dibutuhkan itu satu, firman Tuhan. Karena itu begini Bapak Ibu, kalau kita ingin bertobat, kalau kita rindu untuk bertobat, hal yang harus kita lakukan adalah ayo kita mendekatkan diri dengan firman Tuhan. Ayo kita mencintai firman Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Maka saya sangat-sangat percaya pikiran kita akan diubahkan. Saya sangat-sangat percaya perasaan kita akan merasa bersalah ketika kita berbuat kejahatan. Dan saya sangat percaya bahwa kehendak kita, keinginan kita perlahan demi perlahan, saya tidak mengatakan itu langsung, tetapi perlahan demi perlahan akan memiliki pemikiran yang sama dengan Kristus. Artinya saya bukan sekedar tahu pemikiran Kristus, mengerti pemikiran Kristus, tapi saya memiliki pemikiran yang sama dengan Kristus. Hal ini pernah diungkapkan oleh Paulus dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima, dikatakan di sana, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pemikiran kita yang diubahkan, kita memiliki pemikiran Kristus, perasaan Kristus. Itu target kita ke depannya. Jadi bukan sekedar saya tahu, saya datang ke gereja, saya tahu yang benar, saya tahu mana kehendak Tuhan. Oh, saya tidak boleh melakukan ini, saya tidak boleh melakukan itu. Bukan sekedar itu. Kita bukan seperti agama lain Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang belajar untuk memiliki keinginan yang sama dengan keinginan Kristus, pikiran yang sama dengan pikiran Kristus, kehendak yang sama dengan kehendak Kristus. Itu sebabnya target sebenarnya orang percaya diubahkan itu adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan sekedar menjadi orang baik,
Jadi serupa dengan Kristus ini adalah bukan saya punya karakter sekedar saya sama dengan Kristus, tetapi seluruh kehidupan kita, pemikiran kita, hati kita, perasaan kita itu sama dengan perasaan Kristus. Sehingga kalau Kristus tidak menyukai dosa, kita pun sama tidak menyukai dosa. Ketika Kristus menyukai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita pun sama menyukai itu. Sehingga di dalam perbuatan benar kita tidak ada unsur keterpaksaan. Saya melakukan kehendak Tuhan karena saya menyukai kehendak Tuhan. Karena saya memiliki kehendak Kristus di dalam diri saya, di dalam hati saya, di dalam batin saya. Saya memiliki kehendak Kristus. Sehingga seluruh perbuatan benar yang kita lakukan itu adalah kita menikmati dan menyukainya. Jadi itulah unsur-unsur pertobatan di dalam hidup kita, di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayo kita berubah, setiap hari kita berubah dalam hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, dan juga kehendak kita. Dan itu bisa kita lakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dekatkanlah diri kita dengan firman Tuhan. Jangan bilang saya mau bertobat kalau mau baca Alkitab aja nggak mau. Karena kita tidak akan mampu bertobat kalau kita tidak dekat dengan firman Tuhan. Dekatkanlah diri kita dengan firman Tuhan. Maka pertobatan itu menjadi sesuatu yang nyata di dalam hidup kita, bukan sekedar ucapan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh menjadi perenungan kami ini akan boleh terus meneguhkan iman kami, menguatkan kami Tuhan. Secara khusus di masa Advent ini Tuhan, di mana kami menantikan kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Kedatangan Tuhan yang kedua kali Tuhan, kami hidup di dalam pertobatan, sehingga kami siap menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.